Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Hanya kau satu-satunya, kau satu-satunya. Tiada yang lain, Tuhan. Yesus, hanya kau satu-satunya yang ku miliki, Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu
satu di hatiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membuka Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-5. Ini ayat bukan suatu ayat yang asing bagi kita, tetapi justru karena ayat yang sudah kita kenal baik ini, kita kurang mendalami apa arti yang sebenarnya. Ya, mari kita coba mendalaminya. Ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini, saudara, karena sudah terlalu banyak dikhotbahkan, dibaca, sehingga kita ini merasa biasa, ya, dan sama sekali tidak ada perhatian untuk mengerti arti daripada ayat ini. Ya, saudara. Nah, saya ingin saudara memperhatikan, ya. Kita ini sering kurang mau mengerti artinya, ya. Tetapi ini sebetulnya bagus sekali. Ya, bagus sekali. Anggur itu, saudara, ya. Anggur itu sebetulnya tanaman yang menjalar. Ya. Anggur itu suatu tanaman yang menjalar. Mungkin saudara tidak pernah berpikir, ya, bahwa anggur itu tanaman yang menjalar. Seperti kayak semongko, ya, itu menjalar. Nah. Orang Yahudi, saudara, ya, orang Yahudi itu sebetulnya dia tidak mau melihat sesuatu yang menjalar, itu tidak mau. Ya. Sebab dia pikir sesuatu yang menjalar itu
rendah. Ya. Suatu tanaman yang menjalar itu rendah. Orang Yahudi tidak mau. Oleh sebab itu, saudara, anggur itu dibikin anjang-anjang, ditinggikan. Ya, sehingga buahnya itu grandul gitu. Sebab nek terlalu rendah itu tidak mau. Orang Yahudi tidak mau menganggap dirinya itu rendah, tidak mau. Semua orang Yahudi menganggap dirinya itu paling hebat sebab dia itu sudah ditanamkan suatu pengertian bahwa orang Yahudi itu adalah bangsa yang dipilih Allah. Jadi dia mempunyai anggapan dia bangsa yang paling hebat di dunia ini. Ya. Karena sudah ditanamkan cara berpikir yang demikian, maka dia tidak mau melihat sesuatu yang rendah. Ya, anggur itu merupakan komoditas yang paling memperkaya orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi tidak mau melihat anggur itu menjalar, itu tidak mau. Oleh sebab itu diangkat gitu, ya, saudara. Nah, karena ini maka anggur itu sebetulnya dianggap dari barang yang merambat dinaikkan. Ya. Nah, kalau Tuhan Yesus berbicara tentang pokok anggur itu, asosiasi pendengar itu yaitu anggur yang sudah merambat di atas itu. Ya, si pendengar itu asosiasinya demikian. Tetapi bagi kita cara berpikir lain. Ya, kita tidak mempunyai suatu dasar pemikiran seperti orang Yahudi. Ya, cara berpikir kita lain sehingga kita menganggap anggur itu buah yang termasuk buah yang mahal, ya. Nah, saudara, tetapi sebetulnya di dalam anggur itu Tuhan menanamkan satu pelajaran yang bagus sekali. Ya. Pelajarannya dari Tuhan itu begini, saudara. Kenapa kok Tuhan pakai anggur sebagai pelajaran? Ya. Banyak tanaman yang bisa dipakai, tetapi kenapa Tuhan pakai anggur? Ya. Tuhan bilang, aku ini pokok anggur. Dan kamu carang-carang. Ya, itu pokok itu carang, ya, nggak melekat dengan pokoknya. Itu carang itu tidak bisa berbuah dan tidak bisa hidup. Carang itu akan mati dan tidak bisa berbuah. Kenapa yang dipakai oleh Tuhan kok pokok anggur, kok tidak pohon-pohon lainnya? Saudara, Tuhan itu menghendaki, ya, kita ini setelah berbuat dosa, ya, hidup kita itu terpisah dengan Allah.
Ya. Sesuatu yang terpisah dengan Allah itu sesuatu yang rendah sekali. Tidak ada harganya. Di hadapan Allah tidak ada harganya. Tetapi Tuhan Yesus ingin supaya kita diangkat. Ya. Supaya itu carang-carang itu jangan terlepas dari pokoknya. Sebab kalau terlepas, dia tidak bisa berbuah dan dia akan mati. Saudara, kita ini menjadi anak-anak Tuhan itu, kita itu dari rendah diangkat oleh Tuhan. Semua orang yang beriman kepada Tuhan itu diangkat. Supaya berbuah banyak. Tetapi bagaimanapun diangkat, ya saudara, kita itu jenis pohon anggur itu jenis tanaman yang merambat. Bagaimanapun diangkat, kalau dia tidak diangkat, saudara, dia tetap merambat. Ngerti, saudara? Nek tidak diangkat, dia tidak bisa mengangkat sendiri, tidak bisa. Nah, anggur itu mau, saya mau ngangkat tinggi, tidak bisa. Dia tetap tanaman yang merambat. Ya, seperti semongko itu tidak bisa. Dia mengangkat, aku kepengen tinggi. Tidak bisa, dia memang tanaman yang merambat. Ya, nah saudara, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa kita harus rapat dengan Tuhan. Harus melekat dengan Tuhan. Harus menyatu dengan Tuhan. Sebab kalau tidak begitu, kita ini tidak bisa, saudara. Tidak bisa mencapai suatu hidup yang diberkati oleh Tuhan, tidak bisa. Ya, kita tetap manusia yang dari nenek moyang kita yang sudah berbuat dosa, kita tetap manusia yang terpisah dengan Allah. Kita tidak mungkin bisa mengangkat diri kita. Ya. Oleh sebab itu kita harus tetap melekat kepada Allah. Saudara, saya beritahu ya, dalam kesusastraan Jawa, ya, itu ada kata-kata yang bagus sekali. Ya, kita tidak tahu sastrawan Jawa dulu itu cara berpikirnya itu sudah tajam sekali. Ya, saya petikkan ya kata-kata sastra Jawa itu, dia berkata begini, ya. Dengarkan. Dia berkata, loro pantan loro. Ya. Dua, tetapi sebetulnya bukan dua. Ya. Terus dikatakan katon tunggal ketinggal kalih. Kelihatannya satu tapi dua. Ya. Yang pertama itu dikatakan dua tetapi menyatu. Ya, saudara perhatikan ya. Kelihatannya satu, tapi sebetulnya dua. Ya, seperti Tuhan bilang,
carang. Dan pokok anggur itu digambarkan seperti dua bagian. Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak di dalam aku di dalam kamu, kamu tidak bisa berbuah. Jadi dua itu harus menyatu, ya. Katon tunggal ketinggal kalih. Kelihatannya menyatu, tapi sebetulnya itu dua. Ya, terus dikatakan lir jiwotinon lawan ragane, dikatakan seperti kesatuan jiwa. Kesatuan jiwa antara kita dengan Tuhan, ya. Mangke ono mami lawan Gusti Ningsun. Ini kata-kata bagus sekali. Nanti aku dengan Gusti Ningsun, dengan Allahku itu menyatu. Saudara-saudara, ini kata-kata dari nenek-nenek kita dulu, ya. Dia sudah diberi Tuhan suatu hikmat. Manusia kalau tidak menyatu dengan Tuhan, ya, manusia itu tetap manusia yang berdosa. Sekarang kita tahu, ya, kita ini anak-anak Tuhan. Ya. Anak-anak Tuhan itu kita berpikir saya ini sudah anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita ini tidak menyatu dengan Tuhan, ya, tidak menyatu dengan Tuhan, kita tidak iso berbuah-buah. Ya, kita seperti carang yang tidak bisa berbuah. Tetap saja kita kering. Oleh sebab itu, saudara, kita yang tiap pagi datang di tempat ini, kita harus berusaha menyatu dengan Tuhan. Tuhan berfirman, kalau aku di dalam kamu di dalam aku, kamu baru bisa berbuah-buah. Kalau tidak iso, saudara. Buah itu bukan saja kita anggap sebagai wah, aku sudah jadi orang Kristen, aku sudah diberkati. Itu belum apa-apa, saudara. Belum apa-apa. Yang dikatakan berbuah-buah itu, kehidupan kita itu diubah oleh Tuhan. Hidup kita itu diubah oleh Tuhan sehingga menjadi berkat bagi orang banyak. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara tidak bisa, oh aku tak setia ngegereja supaya saya diberkati, supaya saya ini selamat. Bukan itu sebetulnya. Kita ini ke gereja, kita ini ingin belajar menyatu dengan Tuhan. Ya, menyatu dengan Tuhan. Supaya dengan menyatu itu kita bisa berbuah-buah. Dan saudara tahu, ya, kalau tiap pagi kita datang di tempat ini bukan untuk omong-omong, ya, bukan untuk omong-omong. Kita datang di tempat ini untuk mempertajam pengertian kita di dalam Tuhan. Nah, kalau kita datang ke gereja sampai perlu ngomong-ngomong, firman Tuhan tidak didengarkan,
Apa artinya? Ya, apa artinya kita ini? Kita harus sadar bahwa setan itu, saudara-saudara, setan itu memang selalu kepingin kita, setia lu mau gereja, dak popo, isu datang dak popo. Tapi di gereja kita digoda supaya kita ini tidak ngerti apa artinya menyatu dengan Tuhan itu. Ya, tidak ngerti. Pokoknya aku semua gereja setia melayan itu sudah apik. Tetapi kalau kita tidak melekat, menyatu dengan Tuhan, maka kita tidak ada harapan. Ya, kita tetap tidak ada harapan. Itu sebabnya Tuhan bilang, ya, akulah pokok anggur. Tuhan datang di dunia ini, saudara, dari tahta kerajaan surga yang mulia. Dia datang ke dunia ini, merendahkan diri serendah-rendahnya. Seperti yang tadi saya katakan, anggur yang menjalar itu. Allah itu ingin juga serendah-rendahnya seperti kita. Supaya dengan rendah itu kita bisa diangkat oleh Tuhan. Supaya dengan diangkat oleh Tuhan, kita bisa mengeluarkan buah-buah yang banyak yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita harus waspada. Ya, kita harus waspada. Sebab kalau tidak, saudara, saya selalu berdoa supaya saudara jangan hanya tahu firman Tuhan, tetapi saudara tidak menyatu dengan Tuhan. Ya, hanya tahu saja, itu belum berarti saudara itu menyatu dengan Tuhan. Ya, saudara, saya beri contoh. Ya, tahu itu belum tentu menyatu dengan Tuhan. Ya. Pada satu saat ada orang itu cerita, di sana itu ada kecelakaan. Ya. Wah, karena cerita itu panjang-panjang, ada yang bilang, wah, yang kecelakaan itu mati dan sebagainya. Dia tahu, tapi tahu dari mana? Tidak tahu. Ya, dari mana dia tahu? Tidak tahu, tapi dia ngerti kalau kecelakaan. Lah, sing diceritani itu berkata begini. Tahu belum berarti dia mengerti sebetulnya kecelakaannya itu duduk perkaranya bagaimana. Dia berkata, loh, sing kecelakaan itu saya. Jadi saya itu bukan saja tahu, tapi saya ngerasa kecelakaan itu. Ngerti, saudara? Yang kecelakaan itu saya. Kamu kan cuma tahu, gak ngerasa tetapi saya yang ngerasa kecelakaan itu. Jadi saya tahu, bukan saja tahu, tapi ngerasa Demikian juga kita tahu Yesus itu juru selamat. Tetapi kita tidak pernah merasakan bagaimana menyatu dengan Tuhan Yesus. Ya, kita tidak pernah ngerasa bagaimana menyatu
dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu dari surga. Dia turun ke bumi ini bukan untuk jadi raja. Bukan untuk jadi pemimpin. Dia merendah serendah-rendahnya. Lebih rendah daripada anggur yang menjalar itu tadi. Supaya dia bisa mengangkat anggur itu lebih tinggi. Untuk mengeluarkan buah-buah yang memperkenankan hati Tuhan. Ya saudara, maka itu kesimpulan daripada firman Tuhan itu bisa dikatakan kita harus belajar menyatu dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu ingin menyatu dengan kita. Kita harus membuka diri untuk menyatu dengan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan kita mengeluarkan buah-buah yang lebat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan. Ya, waktunya sudah habis. Mari kita sama-sama berdoa. Saya undang saudara sama-sama berdiri. Kita mau berdoa. Tuhan, seringkali kami bangga kalau kami bisa maju di dalam Tuhan, bisa melayani Tuhan. Memang itu bagus sekali. Tetapi kami belum pernah merasakan bagaimana menyatu dengan Tuhan. Kalau kami sudah sampai pada satu titik temu dengan Tuhan, maka kami bisa merasakan ada satu jaminan. Jaminan itu bukan saja menyangkut hidup kami di dunia ini. Jaminan itu bahkan menyangkut kepada hidup, yaitu hidup yang kekal. Untuk itu Tuhan, seringkali kami hanya mengenal Yesus. Tetapi kehidupan kami masih jauh dari Tuhan. Tetapi biar pagi hari ini Tuhan kami mau belajar seperti Yesus. Sebab Yesus ingin menyatu dengan kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar ini. Biar kiranya Tuhan, kami tidak lagi tidak mengerti, tetapi kami merasakan akan kesatuan kami dengan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan saudara-saudara yang kekasih, biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin.